Ya, kita buat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Alhamdulillah kita juga bisa mulai tepat waktu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Ya, kita kemarin sampai di awal pelajaran yang ketiga dan kita berhenti di tamarin, latihan-latihan. Nah, untuk yang tamarin yang dalam kurung tanda satu itu ya, satu dalam kurung dua, tamarin yang kedua sama tamarin ketiga, ada yang mau ditanyakan barangkali? Belum ada Ustadz Faisal, ada yang ditanyakan enggak? Maka tidak ditanwin ya. Saya bacakan masjidun, al-masjidu, al-ma'u, ma'un, al-baitu, babun, qolamun, al-qolamu, al-kalbu, kalbun, komisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru. Artinya sudah semua ya. Al-hisanu, hisanun. Ya, sudah semua artinya ya. Sudah Ustadz. Ya. Kemudian sekarang coba baca dan artikan ya, baca dan artikan yang tamarin yang kedua. Silakan. Al-maktabu maksurun. Coba dari atas ya. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ya. Lanjut. Al-maktabu maksurun. Meja Ya, apa artinya? itu patah. Ya. Lanjut. Al-mudarrisu Mudarrisu. jadidun. Murid Iya, apa itu artinya? baru. Kok Guru itu bukan. baru. Iya, mudarris itu guru atau pengajar ya. Lanjut. Al-qamisu wasikhun. Baju itu bersih. Bukan Kotor. bersih, kotor. Ya, kotor. Lanjut. Al-labanu baridun. Iya, itu kan apa namanya? Isim fa'il kan. Fa'ilun, qari'un, baridun, khatibun. Kan yang disorot kemarin kan. Baridun, qari'un kan bentuknya sama semua itu ya. Khatibun, al-qadi, katibun. Ya. Baridun apa? Air itu dingin. Bukan air, susu ya. Susu. Bagus, Ustaz. Ya. Oh, ya. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Selanjutnya al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka ya. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Atau bisa juga susu ini dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Wal mudarisu waqifun. Dan guru itu atau mudaris itu ya waqifun, berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Nah, ini baru bersih. Al-mindil yang nomor 10. Sapu tangan itu nadhif. Nadhif itu bersih. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang ini kalau bahasa Indonesianya itu antum cari kata yang cocok. Ya, cari kata yang cocok untuk
kata yang disoalkan ya. Imla ya istilah al-faragha yang kosong itu maksudnya yang titik-titik ya fimayali pada yang berikut ini biwad'i al-kalimati dengan penempatan kalimat. Kalimat apa artinya? Kalimat itu kata ya dengan kata yang munasibah yang cocok minal kalimati dari kata-kata at-taliyati dari kata-kata berikut ini. Jadi katanya harus cocok. Nah, al-hajaru kan itu batu. Ya. Walaupun al-hajaru diisi jamilun bisa kan. Batu kan ada yang bagus ya. Bisa. Kemudian wasihun juga bisa. Maftuhun bisa, maftuhun enggak. Nah, tapi kita harus diisi dengan yang cocok dan kata yang lain itu juga terisi gitu. Nah, kita isi saja sesuai dengan kata yang sebelumnya ya. Al-hajaru kabirun. Kan sebelumnya seperti itu kan. Al-hajaru kabirun. Nah, walaupun kita mau isi dengan kabir selain dari kabir, nggak ada kabir malah ya. Nggak ada kabir. Adanya apa? Sakilun. Sakil, berat ya. Nah, pilihannya kan itu yang di atas ya. Pilihannya yang di atas ada jamil, ada kotor, ada terbuka, ada panas, ada berat, ada ringan. Khafif itu ringan. Al-hajaru sakilun. Ya, batu itu berat. Kemudian nomor 2, al-babu maftuhun ya. Al-babu maftuhun bukan al-maftuhun ya, tapi maftuhun. Kalau pakai al-maftuh nanti artinya beda lagi. Al-babu maftuhun. Nah, untuk al-babu diisi dengan harun kan nggak mungkin kan. Ya bisa juga tapi kalau kebakar. Tapi dalam ini nggak bisa ya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Coba nomor 3 bisa diisi. Dibaca sambil diisi dan diartikan. Al-qamaru jamilun. Bulan itu cantik. Al-qamaru. Iya, indah ya bulan itu indah. Lanjut. Al-waraku. Al-waraku harun. Al-waraku khafif. Jangan Khafifun. khafif. Kertas itu ringan ya. Iya. Kalau harun panas. Lanjut nomor 5 itu al-mindil berarti kita isi dengan wasihun kotor ya. Al-labanu susu kita isi dengan harun susu itu panas ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Insyaallah mudah ya. Kita ke halaman selanjutnya di mana di sini ya yang tamarin yang keempat adalah sama seperti sebelumnya imla istilah al-faragh. Imla al-faragh istilah yang kosong itu maksudnya apa? Yang titik-titik itu. Fimayali ya, ada yang berikut ini biwadai dengan penempatan kalimatin kata yang sesuai, munasibatin. Kata yang sesuainya mana? Di bawahnya ya Ustadz yang di kotak. Bukan. Oh. Yang di kotak itu al-kalimatu Iya. al-jadidatu ya, itu artinya kosakata kata-kata yang baru. Kosakata yang baru. Ya, berarti yang nomor 4 ini ya tidak terkait dengan seperti nomor yang 3. Kalau nomor 3 kan ada pasangannya dan pasangannya harus pas. Dan nomor yang 4 ini ya kita isi dengan kata yang cocok. Ya, tapi katanya itu bebas, tapi yang penting cocok. Ya. Yang penting cocok dan katanya itu bebas. Ya. Sekarang titik-titik nadifun. Titik-titik bersih kita isi dengan apa? Yang penting cocok. Kita isi dengan al-qamisu misalnya ya. Al-qamisu nadifun. Ya. Qamis seragam ya. Seragam itu bersih. Nomor 2 titik-titik maksurun. Titik-titik patah. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan meja boleh. Kita isi dengan kursi boleh ya. Kita isi dengan pintu boleh ya. Kita isi dengan meja saja ya. Al-maktabu maksurun atau dengan pulpen. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Nah, nomor 3 diisi dengan apa? Titik-titik baridun. Titik-titik dingin. Al-labanu. Iya. Al-labanu boleh. Al-ma'u boleh. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nomor 4 titik-titik qoribun. Titik-titik dekat. Qorib itu dekat ya.
Udah jadi bahasa Indonesia qarib ya. Qarib, sahabat qarib, sahabat. Kita isi dengan al-baitu qaribun atau al-masjidu ba'idun. Ya, masjid itu jauh. Afwan, bukan jauh ya. Masjid itu dekat. Nah, yang nomor 5 baru artinya jauh. Ba'idun. Kita isi dengan rumah. Al-baitu ba'idun. Ya. Al-bait itu ba'idun. Rumah itu jauh. Titik-titik waqifun. Titik-titik berdiri. Kita isi dengan, ya tentunya dengan orang ya. Waqifun kan berdiri berarti al-mudarrisu. Al-mudarrisu waqifun. Atau al-imamu. Ya. Al-imamu waqifun. Kemudian yang nomor selanjutnya kita isi dengan al-imamu lagi juga bisa, atau yang beda al-mudarrisu jalisun. Kemudian titik-titik kabir kita isi dengan al-hajaru kabirun. Titik-titik kodim. Kodim itu jadul, jadid itu baru. Ada pernah dengar qol kodim sama qol jadid? Pernah dengar? Pernah Ustaz. Imam Di Syafi'i masa Papa dengar. di Iya, masa Imam Syafi'i punya qol kodim di Baghdad ya. Di Baghdad qol kodim, kemudian beliau rahimahullah pindah ke Mesir, qol jadid. Ya, kalau di qol kodim murid yang terkenal Imam Ahmad bin Hambal ya di Irak ya, di Baghdad. Kalau di Mesir ya, qol jadid murid yang termasuk murid kibarnya Imam Al-Muzani. Ya, kalau titik-titik kodim kita isi dengan itu saja. Al-qalamu atau al-kitabu qodimun. Kitabnya itu kitab, buku itu buku jadul. Yang untuk jadidun, ya kita juga bisa isi dengan al-kitabu. Kitab itu baru, buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Ya. Al-kalimatu al-jadidatu. Kalimat, apa kalimat artinya? Kata-kata satu. ya. Al-kalimat itu bentuk jamak ya. Al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru. Ya, silahkan dibaca dan diartikan. Al-qamaru bulan, jadidun Ya, baru, ya, qadimun lama, lama wasikhun kotor, ya atau jadul ya. nazifun Ya, bersih, harrun panas, ya, baridun bukan harun, agak panjangnya iya. Harun. Ya betul. Lanjut. harun panas, baridun dingin, Baridun. dingin, Ya, saghirun kecil, kabirun besar, ya, ya. maftuhun terbuka, Ya, maksurun pecah, ya pecah atau sakilun patah ya. sakilun berat, Ya, khafifun ringan, ya, jamilun indah, ya, waqifun berdiri, jalisun duduk. ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya? Kalau tidak ada, lanjut. Nah, di situ ya. Inti dari pelajaran ini adalah ketika alif lam masuk maka tanwinnya hilang. Najmun, alif lam masuk, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku, ya, talibun, at-talibu. Nah, untuk an-najm, najmun artinya bintang, rajulun artinya pria, ya, seorang laki-laki dewasa, talib, pelajar, dikun itu ayam jantan. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya itu masih sama seperti sebelumnya. Ya. Alif lam, kemudian tanwinnya hilang. An-najmu. Kemudian kata selanjutnya, kata yang tidak ada alif lamnya. Ya. Dan dia ada tanwinnya. An-najmu ba'idun. Bulan itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. As-sukaru hulwun. Apa hulwun kemarin? Manis ya. As-sukaru, gula itu manis. Ya, at-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ad-diku jamilun. Ayam
Ayam jantan ya. Ayam itu ayamnya bagus, jamilun. Kemudian ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru buku tulis, jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajir ghaniyun. Pedagang itu kaya. Jadi kaya itu ghani. At-tajir bukan artinya, at-tajir itu artinya pedagang. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu itu artinya toko ya. Kemudian al-waladu fakirun, al-waladu anak kecil itu fakir ya. Fakir itu ya lawan kata dari goni. Goni kan kaya. Fakir udah jadi bahasa Indonesia ya. Kemudian at-tufahu ladzitun. At-tufahu adalah apel. At-tufahu ladzitun. Apel itu enak atau lezat. Ya, kita ke tamarin. Tamarinnya latihan ya. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adopti awakhiril kalimati dengan memberi harokat akhir-akhir kata. Insya Allah mudah latihan yang kedua ya, bisa dibaca mungkin dan diartikan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimah. Al-babu, pintu itu. At-tajiru, pedagang itu. An-najmu, Ya. bintang itu. Al-qalamu, pena itu. Ad-diku, ayam jantan itu. Al-ma'u, air itu. As-sariru, tempat tidur itu. Al-baitu, rumah itu. Al-masjidu, masjid itu. Ar-rajulu, lelaki dewasa itu. As-sukaru, gula itu. Al-waraku, Ya, kertas itu. Nah, yang kedua, imla, isilah al-faragha titik-titik berikut ini fimayali biwatni kalimatin munasibatin dengan kata yang sesuai sama seperti sebelumnya ya, titik-titik goni. Titik-titik goni kita isi dengan kata yang sesuai. Kita mau isi apa? Mudaris misalnya ya. Al-mudarrisu goniyun. Guru itu ya, pengajar itu kaya. Nomor 2 kita isi dengan apa? Titik-titik halwun. As-sukaru ya, as-sukaru halwun. Titik-titik manis. Ya, lanjut. Afwan bukan halwun, hulwun ya. Pakai domah hulwun. Hulwun. Titik-titik maridun. Nomor 3 titik-titik maridun. Kita isi dengan at-tajiru. Ya, pedagang itu sakit. Titik-titik ladidun. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Titik-titik tawilun. Titik-titik panjang. Berarti kita isi dengan al-imamu. Al-imamu tawilun. Imam itu tinggi. Tawil itu bisa panjang, bisa tinggi artinya. Titik-titik qasirun ya. Titik-titik qasirun kita isi dengan al-waladu. Al-waladu qasirun. Anak kecil itu pendek. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita milih ya, atasnya ikhtar itu pilihlah. Ikhtar pilihlah kalimatan kata minal qaimati ba dari kata dari kolom ba ya, atau dari tabel ba. Tabel ba itu maksudnya yang ini ya, tanda dalam kurung itu yang harus cocok dengan kalimat alati fil qaimati yang tunasibu, yang jadi kalimat A sama kalimat B itu harus tunasib al kalimah alati fi al qaimati A. Jadi kolom A sama kolom B harus cocok. Harus cocok maksudnya apa? Artinya harus nemu. Kalau at-talibu yang di A pasangannya dengan maridun ya. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ad-dukanu, toko itu
kita pasangkan dengan maftuhun ya. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu buka. Atufahu, 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 apel. Apel itu kita pasangkan dengan ladzizun. Al-ma'u, air, kita pasangkan dengan harun ya. Air itu panas. Al-hajaru, kita pasangkan dengan sakilun. Batu itu berat. Al-qalamu, kita pasangkan dengan maksurun. Dengan maksurun. Al-qalamu patah. Insyaallah mudah ya. Ya, Ustaz. Iya. Nah, ini al-kalimatu al-jadidatu. Silahkan dibaca dan diterjemahkan. Al-kalimatu al-jadidatu. Kata-kata yang baru. Hulwun, Manis. manis. Marilun, sakit. Ya. Ad-dukanu, Ya. toko itu. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tawilun, Apa? Tinggi ya. tinggi. Ya. Fakirun, fakir. Qasirun, pendek. Iya. At-tufahu, Apel. apel. Ada yang menarik dari al-kalimatu al-jadidatu. Pernah dengar kata kholwat nggak? Pernah, Ustaz? Iya. Kholwat dalam artian manis ya. Manis dalam tanda kutip ya. Ya, khulwun. Nah, tapi kholwat juga bisa diartikan terpuji ya. Maksudnya terpuji apa? Kholawatul iman. Aku ingin berkholwat misalnya gitu. Ketika mau sholat malam aku mau berkholwat. Maksudnya apa? Bermunajat seperti itu. Ya, jadi nanti dilihat konteks kalimatnya. Tapi kalau ada pelajaran ini khulwun itu manis ya. Di hadis juga ada ya, kholawatul iman. Kholawatul iman, manisnya keimanan ya. Manisnya keimanan ketika mencintai atau mendahulukan Allah dan Rasulnya ya. Kholawatul iman itu satu kata ya. Dengan itu nanti kalau mau belajar itu nemunya di sorof. Oh ya, yang fakirun coba dirubah jadi isim fa'il seperti apa? Fakirun dirubah jadi isim fa'il jadi gimana? Al-faqiru. Bukan. Kan yang isim fa'il itu yang kemarin yang pelajaran sorof itu katibun, orang yang menulis. Qori'un, orang yang membaca. Fakirun kita rubah jadi gimana? Fakirun. Iya, artinya apa? Orang fakir. Orang yang miskin, orang yang Orang fakir. Yang qosirun kita rubah jadi gimana? qasirun. Ya, orang yang Orang yang pendek. pendek. Yang maridun kita rubah. Ma-nya Marilun. panjang. Marilun. Maridun. Ya, mimnya dipanjangkan ya. Kemudian ro sama do-nya pendek. Maridun. Nah, orang yang sakit. Jadi kata-kata bahasa Arab itu sebenarnya sangat saling berhubungan ya. Satu lagi ya, ghaniyun kita rubah. Ghaniyun. Ya, Orang orang yang kaya ya. Insya Allah mudah ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kalau yang di ini ada kaitannya sama tajwid, al-hurufu al-qamariyah sama al-hurufu syamsiyah. Huruf qamariyah sama huruf syamsiyah. Al-hurufu al-qamariyah itu apa saja ya, ini yang di bawah. Kemudian al-hurufu syamsiyah itu apa saja yang di bawah. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya kalau al-huruf al-qamariyah, alif lamnya dibaca al-abu, al-babu, ya, al-jannatu. Kalau yang huruf syamsiyah di idghamkan at-tajiru, enggak dibaca al-tajiru, at-tajiru, as-saubu, dan ke bawah selanjutnya insya Allah sudah tahu. Silahkan dibaca nanti diartikan. Yang belum, ada yang belum enggak?
Oh ini belum ya. Al-abu itu maksudnya apa? Ayah ya. Al-babu pintu. Al-jannatu kebun atau surga. Al-himaru apa artinya? Keledai. Iya betul. Al-khubzu itu baru ya. Al-khubzu itu roti. Al-ainu mata. Al-ghoda'u itu makan pagi ya, atau sarapan. Al-famu itu artinya mulut. Al-qamaru bulan. Al-qalbu anjing. Al-ma'u air. Al-waladu anak kecil. Al-hawa'u udara ya. Al-yadu itu tangan. Kita ke al-hurufu as-samsiyah, huruf-huruf samsiyah. At-tajiru yang pertama, at-tajiru pedagang, as-saubu pakaian ya, ad-diku ayam jantan. Nomor 5, ar-rajulu seorang pria. Kemudian yang nomor 6, az-zahratu bunga. Ya, ketemu bunga ya. As-samaku nomor 6, Tafan bukan nomor 6, nomor 7 ya. As-samaku 7 artinya itu ikan ya. Nomor 7 artinya ikan. Asyamsu matahari. As-sadru dada. Nomor 10 ad-dhaifu artinya tamu. At-talibu artinya pelajar. Yang nomor 12 al-dhahru artinya punggung. Ya, kemudian nomor 13 al-lahmu artinya daging. Nomor 14 an-najmu artinya bintang. Nah, jelas ya kalau ya, mudah ya. Ya, yang nomor 4 tadi apa ya Ustaz? Yang nomor 4 apa itu tulisannya? Az-zahabu. Ad-daharu. Az-zahabu. Nomor 4. Oh iya, kelewat ya. Iya Ustaz. Oh iya, ad-dahabu. Nah, pernah dengar minal fiddati apa namanya? Dahab. Ayo, pasti tahu, pernah dengar nih. Dahab. Emas Ustaz. Iya, betul. Emas ya. Ad-dahabu, emas. Ada yang ditanyakan lagi artinya? Ada yang kelewat nggak tadi? Sudah Ustaz. Yang nomor 10 ya, yang nomor 10 pernah ketemu di hadis arba'in ya. Fal yukrim jarahu au dhaifahu, tamu ya. Maka yu'minu billah fal yaqul khairan aw liyasmut ila akhiril hadis. Itu kan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Itu tamarin. Bukan tamarin. Tamarin itu jamaknya. Ini tamrin. Tamrinun itu latihan. Silakan dibaca. Iqra, bacalah al-kalimati ya, kata-kata berikut, al-atiyati itu berikut ini. Waktu baha, dan tulislah kata-kata berikut ini mura'iyan, dengan menjaga ya, mura'iyan qawaid nut, dengan memperkuat itu apa kemarinnya? Dengan memperhatikan kaidah mura'iyan, dengan memperhatikan qawaida nutqi al-hurufi al-qamariyati wasyamsiyati. Qawaid kaidah nutqi pengucapan al-hurufi, pengucapan huruf al-qamariyah dan pengucapan huruf syamsiyah. Nah, pengucapannya gimana? Pengucapannya kalau al-qamariyah alif lamnya dibaca. Kalau alif lam syamsiyah diidghamkan. Insyaallah mudah ya. Al-baitu ya. Selanjutnya ad-diku apa al-diku? Ad-diku. Ya, alif lamnya diidghamkan. Ad-diku. Al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu. Ini saudara laki-laki ya, sudah ma'ruf, akhi gitu ya. Al-akhu, ar-rasulu, al-wajahu, as-sadiqu. Sodik di sini artinya teman ya. As-sadiqu,
Al-Qur'anu, as-salatu, al-Ka'batu Ka'bah, ar-ra'su kepala, al-isba'u itu jari, as-sabun itu sabun, ad-dufru kuku, al-fajru fajar, ad-duhru duhur, al-asru asar, al-maghrib maghrib, al-isya isya. Ada arti yang belum diartikan enggak? Al-wajhu ya, al-wajhu itu bisa artinya wajah, bisa artinya arah. Al-wajhu bisa artinya wajah, bisa artinya arah. Kalau di surat Al-Baqarah, aina matwalu fasamma wajhullah, yang di ayat itu artinya arah. Kemanapun kalian menghadap, maka di situ adalah kiblatnya Allah atau arahnya. Fasamma wajhullah. Ada yang belum diartikan? Sudah diartikan semua ya? Isba'u tadi apa ya Ustaz? Jari, Al-isba'u. jari. Sudah semua ya? Sudah. Ya, kita lanjut ke ad-darsu ar-rabi. Alhamdulillah, pelajaran yang ketiga selesai ya. Nanti pelajaran pertama, kedua, ketiga bisa dimurojaah ya. Kemudian kita alhamdulillah masuk ad-darsu ar-rabi. Di pelajaran keempat di sini ya ada huruf jernya. Huruf jernya itu fi'ala. Al-baitu ketika kamu masukkan huruf jer fi, i'rabnya berubah. I'rabnya maksudnya apa? Harokat terakhirnya itu loh berubah. Al-baitu jadi al-baiti ya. Al-baitu fil baiti, al-maktabu alal maktabi, al-masjidu fil masjidi, as-sariru alas sariri. Waktunya tinggal berapa menit ya? Tinggal 7 menit Ustaz. Masih 7 menit ya. Anak kira tinggal 3 menit. Untuk al-baitu rumah, ketika fil baiti jadi artinya di rumah atau di dalam rumah, al-masjidu ya di masjid, al-maktabu di atas meja, as-sariru di atas tempat tidur atau di atas kasur. Ya. Ya, itu apa namanya? Tanda kurung B atau tanda kurung ba artinya itu aina Muhammadu. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina Muhammadun, Muhammad di mana? Ya seperti itu. Jawabannya huwa fi al-ghurfati ya. Dia ada di dalam al-ghurfati, di dalam kamar. Huanya maksudnya apa? Muhammadun. Nah, kemarin di sorof huanya itu maksudnya apa? Kata ganti orang ketiga kan? Yes. Nah, kata ganti ke orang ketiga berarti kan dia bukan yang diajak bicara, ya. Ganti ke orang ketiga untuk jamak, untuk tunggal atau untuk apa? Untuk Untuk tunggal tunggal laki-laki. laki-laki. Misalnya antum bertanya ke teman antum, namanya misalnya Ahmad. Ahmad, Muhammad di mana? Kan Muhammadnya nggak ada. Jadi kata ganti orang ketiga, si Ahmad jawab, huwa fil ghurfati. Ya. Kalau yang ditanya Muhammad, jawabnya jangan pakai hiya. Ya, karena Muhammad itu jelas-jelas laki-laki dan hiya untuk kata ganti orang ketiga tunggal perempuan. Ya. Kemudian nomor 2, wa aina yasirun? Di mana Yasir? Wa aina Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil hamami. Yasir ada di hamam. Hamam itu kamar mandi. Atau kita nggak usah ngartikan Yasir. Ngartikannya gimana? Huwa aja langsung. Dia fil hamam. Dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu?
tempatnya dapur. Aina al-kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi. Ya, huwa alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ya. Kenapa pakai huwa? Karena isim alkitab dihukumi isim mudzakkar atau isim yang dihukumi laki-laki seperti itu. Kemudian aina as-sa'atu, di mana jam tangan itu? Ya, hiya ala sariri. Jam tangan itu di atas sarir, di atas kasur. Nah, itu ada gambar ya. Terus ada apa namanya? Al-matbakh, itu maksudnya dapur ya. Silakan ke bawah sedikit sebelum kita cukupkan, ke bawah sedikit. Nah, di bawahnya itu tamarin ya. Tamarin. Tamarin mungkin sampai sini dulu ya. Kita cukupkan. Barang kita sebelum tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Ini Ustadz yang nama itu yang laki-laki pakai tanwin tapi yang perempuan nggak pakai ya Ustadz. Yang mana? Yang Oh, ini. ya Yasirun Ya. sama Aminatu. Ya, Yasirun sama Aminat. Nanti memang ada nama yang nggak pakai tanwin dan nggak mesti perempuan. Contoh nama yang nggak pakai tanwin dan laki-laki adalah Usman, Usmanu, nggak ada Usmanun. Ya, Usmanu, Muawiyatu, Muawiyah, itu nggak pakai tanwin. Ya, kemudian apalagi yang nggak pakai tanwin nama laki-laki, contohnya Abu Hurairah nggak pakai tanwin. Ya, nanti insya Allah ada pembahasannya di pelajaran selanjutnya. Kita cukupkan ya. Baik, Atau ada Ustadz. yang mau tanya lagi? Waktunya tinggal berapa menit? 3 menit. 3 menit ya, kita cukupkan saja ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ikhwan sekalian atas partisipasinya. Semoga Allah senantiasa tolong kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu ini bisa menuntun kita atau memperbaiki diri kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Analog ya. Iya Ustadz.